Kamu belikan Huan-Huan kue kecil ini saja. Hari ini Huan-Huan ulang tahun yang kelima. Ibu harus beli kue yang besar, ibu punya uang. Jingchen, ulang tahun Huan-Huan. Kebetulan juga hari debutmu. Impianmu akhirnya terwujud. Sebenarnya ibuku adalah orang terkaya di kota Jiang. Setelah kamu kembali, aku akan bawa kamu pulang. Memberimu dukungan lebih besar dalam karir. Jingchen, katanya kue dari toko kue ini enak banget. Kalau enak, kita beli. Pelayan. Bungkuskan kue yang paling mahal dan terbaik di sini. Ibu, menurut ibu, apakah ayah akan pulang untuk merayakan ulang tahunku? Tidak, aku tidak boleh membuat ulang tahun Huan-Huan. Terkena bayang-bayang. Pasti, ayah pasti akan pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Ayo pergi. Ibu, kenapa ayah belum pulang? Ayah, kamu pulang. Cepat rayakan ulang tahun Huan-Huan. Ini perjanjian cerai dan perjanjian kerahasiaan, tanda tangan. Jangan beritahu orang lain kita pernah menikah. Juga jangan biarkan orang tahu. Aku punya anak. Mulai sekarang Huan-Huan ikut kamu. Tidak ada hubungan lagi denganku. Kamu harus melakukan ini. Lihat Huan-Huan. Aku beritahu kamu, aku sudah menandatangani kontrak dengan Haicheng Entertainment suatu hari nanti. Aku akan menjadi bintang besar di dunia hiburan. Kamu mau penggemarku tahu? Aku punya istri seperti kamu. Dan anak yang jelek. Ayah, jangan tinggalkan Huan-Huan. Huan-Huan akan jadi anak yang baik. Hi Jingchen, kamu bisa mengabaikan perasaan kita selama 10 tahun, tapi lihatlah. Huan-Huan adalah anak kandungmu. Kamu benar-benar mau meninggalkan istri dan anak demi karir? Uang ini sebagai kompensasi untukmu, mulai sekarang. Kita putus hubungan, seperti cermin pecah dan hiasan rambut terpisah. Putus hubungan, seperti cermin pecah dan hiasan rambut terpisah. Ayah, aku mau ayah. Ayah, jangan pergi. Ibu, apakah ayah pergi karena aku jelek? Tidak, Huan-Huan jangan menangis. Huan-Huan tidak jelek, Huan-Huan adalah putri kecil tercantik di dunia. Ibu di sini, ibu peluk. Ibu, siapa yang bisa selamatkan ibu? Ibu, siapa yang bisa menyelamatkan ibuku? Ayah tidak menginginkan Huan-Huan lagi. Kalau begitu, apakah ibu juga tidak menginginkan Huan-Huan? Sekumpulan orang tidak berguna, masih belum bisa menemukan nona besar? Laporkan kepada Nyonya Tua, tempat terakhir nona besar terlihat. Di Haizhou, setelah itu menghilang. Anakku, kamu pergi kemana? Ibu, kenapa tidak bisa menemukanmu? Huan-Huan akan selalu menjaga ibu. Tidak peduli berapa lama. Tidak peduli seberapa sulit. Aku akan menunggu sampai hari ibu bangun. Ibu, kapan kamu akan bangun? Huan-Huan sekarang sudah tumbuh tinggi. Tanda lahir yang dulu dibenci ayah juga sudah hilang. Semua orang bilang aku cantik seperti kamu. Sudah 5 tahun, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Terus mencari. Kalau tidak ketemu, semua kalian dipecat. Ya, Paman Lin, Ini hadiah kecil dari Paman untukmu. Paman akhir-akhir ini terlalu sibuk, lama tidak mengunjungi kalian. Maaf ya, sayang. tidak apa-apa Paman Lin. Kamu sudah banyak membantu aku dan ibu saat ibu bangun. Aku pasti akan membawanya untuk berterima kasih padamu. Gadis kecil yang manis dan pintar seperti ini. Masih tega terus tidur seperti ini? Ibuku pasti akan bangun. Paman Lin, kamu tampan sekali. Pasti seorang selebriti besar ya? Yifan, bintang baru Hi Jingchen yang kembali dari luar negeri akan mengadakan konferensi pers. Kamu pulang sebentar. Baik, aku akan segera kembali. Paman masih ada urusan. Lain kali datang lagi mengunjungi kamu dan ibu, ya? Ini biaya pengobatan ibumu untuk berikutnya, simpanlah. Kalau begitu Paman pergi dulu. Apa kamu mengenal ayahku? Ayah, semua orang bilang aku cantik, apakah aku pantas menjadi putrimu? Ibu, kamu harus berusaha bangun. Huan-Huan akan berusaha mencari uang, agar kita bertiga bisa segera berkumpul. menurut informasi terpercaya, bintang top Hi Jingchen kembali ke tanah air pun berkembang. Akan resmi muncul besok, pada saat itu. Akan menandatangani kontrak dengan perusahaan manajemen artis nomor 1 di Haizhou, An International. Jangan diambil. Mirip sekali dengan ayahku. Dari mana datangnya anak kecil ini, berani-beraninya mengambil botol air yang dibuang bintang besar kita. Jangan-jangan kamu ingin mengambilnya lalu. Jual saja ke fans biar dapat uang. Bukan, aku cuma mau jual barang bekas aja. Nenek,
Panggil aku leluhur juga gak bakal mempan. Aku kasih tahu. Anak kecil kayak kamu. Pegang botol air yang udah dipakai bintang kita. Cepat pergi dari sini. Tapi, Udah cukup. Aku He Jingchen. Sangat sibuk, masih banyak acara yang harus dihadiri. Uang ini cukup buat kamu ngumpulin botol selama setahun. Ambil uang ini dan pergi, lenyap dari pandanganku. He Jingchen. Ayah. Siapa Chen? Ayah. Apa yang diteriakin si anak kecil tadi? Gak tahu, mungkin anakku terlalu terkenal. Apa-apaan sih? Kucing-kucingan juga mau ngefans. Umur segitu aja udah gak tahu sopan santun. Pasti anak yang punya bapak tapi gak diurus, HMPH. Aku He Jingchen gak butuh. Fans kayak gitu. Ayah, aku Huan. Ibu. Kapan ibu bisa bangun? Hari ini Huan ketemu ayah sama Nena. Tapi, mereka gak mengenali Huan. Muka Huan udah gak kotor lagi. Ayah bakal kenalin Huan gak ya? He Jingchen udah ninggalin aku sama Huan. Aku gak boleh ninggalin Huan sendirian. Huan udah rawat aku selama 5 tahun. Dia masih kecil. Aku gak bisa biarin dia nanggung semua ini sendirian. Aku harus bangun. Aku akan berikan segalanya untuk membuatnya menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. Ibu, Huan pasti akan cari ayah pulang. Pasti akan bikin keluarga kita berkumpul lagi. Ayah, sekarang tanda lahir Huan udah hilang. Ayah pasti bakal suka sama aku. Aku akan bawa ayah pulang. Anes International hari ini mengadakan konferensi pers. Resmi masuk pasar Haizhou. Mengundang bintang baru yang pulang dari luar negeri, He Jingchen. Sebagai artis utama. Benar-benar ambisius ya. Tian, he debut 5 tahun. Perkembangannya stable. Hari ini akan menandatangani kontrak dengan Anes International. Pasti kerjasama yang saling menguntungkan. Strategi untuk menciptakan bintang internasional. Ayo lihat, mereka datang. Wah, ganteng banget. Selamat datang di pesta kepulanganku setelah 5 tahun. Aku bisa sampai di titik ini berkat dukungan kalian semua. Aku juga berharap bisa bekerja sama lebih dalam dengan para sutradara dan brand di masa depan. Kok baru datang? Sudah terlambat 1 jam. Aduh Anna, kamu nggak tahu. Di perjalanan tadi kami ketemu si Imut. Ngeel banget mau ambil botol bekas minum Jingchen kami. Makanya gak terlambat. Kamu tahulah kalau udah terkenal. Apa-apa pada mau nyempil. Popularitas sekarang nggak sia-sia setelah bertahun-tahun. Ngerogoh kocek dan tenaga. Iya ya kon? Jingchen kami bisa sukses seperti sekarang. Berkat bantuanmu Anna. Jingchen hari ini, siapin kejutan besar buat kamu. Nana, ayo naik. Aku bisa berkembang sampai sekarang. Berkat kerja keras Nana, yang membuatku lebih dikenal. Hari ini aku mau umumkan hal besar, dapatkan kamu. Sama dengan kuasai pasar Jiangzhou. Ayah bakal terima aku nggak ya? Ayah, ibu masih terbaring sakit, dia sangat butuh kamu. Pasti kamu akan terima aku. Aduh Tuan He, jangan-jangan. Mau lamar nonan? Wah, langsung umumin pacaran. Plus lamaran, ini baru jantan banget. Strategi marketing ini bukan cuma bikin image setia, tapi juga dapat semua sumber daya grup An. Nana, maukah kau menikah denganku? Tunggu dulu, Nonaran. Katanya He Jingchen pernah menikah di Haizhou dan punya anak jelek. Kalau ini benar, An International bakal kehilangan muka. Orang dengan latar belakang sepertimu tidak pantas untuk Nona An. Apalagi untuk An International. Gak nyangka bintang baru He punya masa lalu begitu. Udah aja bisa menikahi Nona An itu udah untung besar. Kalau gitu, Nona An kalau nikah, berarti jadi istri kedua sekaligus ibu tiri. Ya ampun, ini aib besar buat keluarga An. Tuan He, benarkah Anda pernah menikah dan punya anak? Nggak mungkin, kan udah dihapus 5 tahun lalu. Kok malah dibongkar di saat krusial gini? Nggak boleh. Anna jangan marah dulu, ini belum tentu. Dari mana rumor ini muncul? Anakku selama ini hanya bersamamu. Dia sama sekali tidak dekat dengan wanita manapun. Legit pula, kamu juga tahu. Jingchen itu workaholic. Bertahun-tahun ini demi karir, dia sibuk siang malam. Mana sempat menikah dan punya anak? Menurutku, ini pasti ada orang yang iri melihat anakku sukses cepat, lalu sengaja memfitnahnya. Jingchen, apa yang mereka katakan benar? Nana, mereka sedang memfitnahku. Nana, pergilah padaku. Di hatiku, hanya ada kamu. Selama bertahun-tahun aku berusaha keras agar bisa sepadan denganmu. Mana mungkin aku menikah dengan wanita lain, lalu punya anak jelek? Nana, jika kamu tidak percaya padaku, jadi artis besar ini tidak ada artinya lagi bagiku. Agar orang-orang jahat tidak bisa memfitnahku. Jingchen, aku percaya padamu. Berani-beraninya merusak nama priaku. Kau cari mati ya? Nona An, aku hanya tidak. Pergi. Ayah,
Ayah. Ini komputerku? Ayah, ternyata kau benar di sini. Akhirnya kutemukan kau. Masih bilang aku memfitnah? Ini anaknya sudah di depan mata. He Jingchen, bagaimana kau mau berpura-pura lagi? Tuan He, apakah gadis kecil ini benar putrimu? Berarti kau ini Chen Shimei zaman modern yang meninggalkan istri dan anak. He Jingchen, jelaskan ini padaku. Bertahun-tahun aku memberimu sumber daya senilai ratusan juta. Aku beri segalanya. Diam-diam kau punya anak? Kenapa si anak sialan ini muncul sekarang? Ternyata Suyimo si imut itu melahirkan anak tak tahu sopan santun. Jika sampai membuat anak marah, karir Jingchen bisa hancur. Ayah, akhirnya kutemukan kau. Aku sangat merindukanmu, ayah. Anak siapa ini teriak-teriak? Siapa ayahmu? Lihat baik-baik. Di sini hanya ada bintang besar He Jingchen. Mana mungkin ayahmu? Anak pemulung seperti kamu. Hei, usir anak ini. Sekarang juga. Ayah, aku Huan. Ayah. Ayah, wajahku sudah tidak kotor lagi. Aku bukan si jelek lagi. Ayah, masih tidak suka padaku? He Jingchen, kamu jelaskan dengan jelas padaku. Ini benar-benar anakmu? Anak kamu salah paham. Gadis kecil ini. Dia cuma pengemis uang. Barusan aku dan Jingchen terlambat. Juga karena dia, kamu sudah menipu untuk uang. Masih kurang? Berani-beraninya ikut sampai ke sini, mau mengaku anakku sebagai ayah? Aku kasih tahu, naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Anakku Jingchen. Pasti hanya anak yang luar biasa. Mana mungkin anak seperti kamu yang imut ini? Ayah, aku bukan pengemis. Aku hanya anakmu, Huan. Selama kamu tidak ada, aku sangat merindukanmu, ibu juga sakit. Aku sangat membutuhkanmu, ayah pulanglah bersamaku. Ayah, ini fotomu yang kamu berikan padaku. Ayah, aku benar-benar anakmu, Huan. Wajahku sudah tidak kotor lagi, tidak akan mempermalukanmu lagi. Ayah, kamu mengenali Huan kan? Dime kau. Bawa foto jelek, mau menipu uang ya? Aku kasih kamu menipu uang. Kenapa merobek ayahku? Kenapa merobek fotoku? Ini, ambil uang ini, segera pergi dari sini. Kalau aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Aku harus bangun, Huan masih menungguku. Aku harus bangun. Huan. Halo, Halo, Ibu. Montag ya. Morku, kamu akhirnya muncul. Ibu, aku di Haizhou. He Jingchen pria itu meninggalkan istri dan anak. Aku juga malangnya mengalami kecelakaan, selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Huan merawatku sendirian. Aku akan membawanya pulang, aku akan membuatnya menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. He Jingchen si brengsek itu. Aku akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Berani-beraninya menyakiti anakku. Manager Wang. Ya. Kumpulkan semua kekuatan keluarga Su, berangkat ke Haizhou. Semua kesedihan yang dialami Nyonya Besar dan Huan. Buat mereka membayar 2 kali lipat. Siap. Aku tidak mau uang, aku tidak mau apa-apa, ayah tolong. Aquila Huan. Penggol, buang anak ini keluar. Jangan lepaskan aku mau ayah. Ayah, tahun-tahun saat kau tidak ada, aku sangat menderita. Hari kau pergi, ibu langsung jatuh sakit. Aku merawat ibu sambil mencari ayah. Banyak anak yang suka menindasku. Tapi setiap Huan ingat, ayah masih menunggu Huan. Huan jadi tidak takut lagi. Setiap hari aku membayangkan hari kita bertiga bisa berkumpul lagi. Tapi aku sudah menemukanmu. Kenapa kau masih menolakku? Kenapa, ayah? Kenapa? Kakak polisi, tolong jangan bawa aku pergi. Aku sangat merindukan ayah. Ayah, kau benar-benar lupa? Kau menyanyi untuk Huan. Kau menggendong Huan naik kuda-kudaan. Apakah semua ini kau lupakan? Di taman kecil gali. Tanam benih kecil, tumbuh bunga kecil. Di taman besar gali.
Tanam benih besar, tumbuh bunga besar. Ayo naik kuda-kudaan. Ayah, selama ada Huan-Huan, jangan sedih. Kau tampan sekali, pasti akan sukses. Huan-Huan anak baik. Kayak kui Huan-Huan dong. Tolonglah. Huan-Huan. Ini komputerku? Sekarang dia sangat cantik. Yimo ternyata sakit, kasihan sekali dia. Haruskah aku mengakuinya? Jangan-jangan ini benar-benar putrinya? Jingchen, jangan dengarkan bocah imut ini ngomong sembarangan. Kau tidak peduli dengan masa depanmu lagi? Tidak bisa, aku He Jingchen. Dari figuran yang diremehkan, perlahan menjadi bintang baru hiburan. Dengan usaha sendiri masuk kalangan elit, dapat kontrak mahal. Jika aku mengakuinya, semua yang kumiliki akan hilang. Ayah, kau ingat Huan-Huan? Sudah, aku tidak pernah menikah. Apalagi punya anak sepertimu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Oh, aku ingat, kau itu yang mau menipu uang. Tidak tahu malu ya? Kurang ajar. Anak tidak tahu diri, kau cuma mau uang kan? Ah, cukup tidak uang ini? Ambil uang ini dan pergi. Jangan ganggu aku. Kenapa? Padahal wajahku sudah bersih, semua bilang aku cantik. Puji aku karena patuh, kenapa kamu masih tidak mengakuiku? Kenapa? Ayah, kenapa? Kamu si imut, jangan panggil aku ayah. Tidak ada anak perempuan seperti kamu. Tapi aku ingat jelas, kamu adalah ayahku. Kamu dan ibu bersama-sama menidurkan Huan-Huan. Bersama-sama membawa Huan-Huan bermain di taman hiburan. Kamu adalah ayahku. Sayang, jangan ngawur. Aku akan mencabik mulutmu. Aku adalah bintang baru pilihan langit. Bagaimana bisa ada anak perempuan seperti kamu? Orang seperti kamu adalah beban, adalah tanggungan. Orang seperti kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika kamu berani muncul lagi di depanku, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Ayo, jaga keamanan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku mau ayah. Ayah. Aku lihat siapa yang berani menyentuh anak perempuanku. He Jingchen, kamu benar-benar Chen Shimei zaman sekarang. Hati yang kejam. Huan-Huan adalah anak kandungmu. Kamu tahu tidak bagaimana dia melewati tahun-tahun ini? Harimau pun tidak memakan anaknya. Tidak kusangka kamu demi karir meninggalkan anak perempuanmu. Ibu, akhirnya kamu bangun. Ayah tidak mau Huan-Huan lagi. Ibu bangun, ibu berjanji padamu, mulai sekarang. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Sepertinya, si pengemis kecil ini tidak bisa berpura-pura lagi. Sekarang cari ibu yang duduk di kursi roda, terus berakting di sini. Kalian benar-benar profesional dalam bisnis ini. Suimo, kamu bagaimana? Tidak kusangka, bintang besar He masih ingat aku. Selamat, mimpimu menjadi kenyataan. Dulu kamu meninggalkan istri dan anak demi karir. Sekarang bahkan anak kandungmu pun tidak mau mengakui. Orang seperti kamu, tanpa moral dan batasan. Pencapaian hari ini akhirnya hanya mimpi belaka. Tuan He, apakah gadis kecil ini benar-benar lahir saat kalian saling mencintai? He Jingchen, kamu berani mengkhianatiku. Kamu percaya tidak dengan satu kalimatku? Semua yang kamu miliki sekarang akan lenyap. Suimo, hari ini kamu malah membawa anak. Muncul di saat paling gemilang dalam hidupku. Kamu sengaja ingin menghancurkanku? He Jingchen, kamu bicara. Aku memang mengenalnya. 10 tahun lalu dia mengejarku. Mengungkapkan perasaannya, tapi kutolak. Lalu dia menyimpan dendam, di depan umum seperti ini. Datang untuk memfitnahku. Anna, kamu tahu kan? Di dalam hatiku hanya ada kamu, dari dulu sampai sekarang. Dan di masa depan juga. Aku berusaha keras menjadi bintang besar. Aku tidak mungkin menyerah padanya hanya karena situasinya seperti ini. Benar, benar. Orang yang paling dicintai oleh Jingchen dari keluarga kami. Hanya Anna, sedangkan kamu. Cepat bawa anak haram itu dan pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak bersikap baik padamu. Astaga, He bintang baru tidak takut ancaman, terang-terangan menyatakan cinta. Sangat memikat, besok jadi headline. Suimo, cepat bawa simutmu. Cepat pergi. Apa katamu? Ulangi lagi. Dulu kupikir, asalkan aku menjadi cantik, ayah akan menyukaiku akhirnya. Kita bertiga akan berkumpul. Tapi aku tidak menyangka. Dia malah memanggilku si imut. Kamu ngapain? Sujud ini, aku berterima kasih atas pemberian hidupmu. Sujud ini berterima kasih atas perhatianmu sebelum usiaku 5 tahun. Seberkas kaya.
sujud ini, kita sudah tidak berhutang budi. Aku Hi Huan Huan. Ganti nama jadi Su Huan Huan, ibu yang melahirkan dan membesarkan. Tidak ada hubungan dengan Hi Jingchen. Aku. Kenapa menangis? Kenapa aku merasa sedih sekali? Ayo Huan-Huan cepat bangun. Kamu si imut, lihat tubuhmu tidak tinggi. Tapi licik juga ya. Kamu pikir dengan berlagak seperti ini, bisa menipu orang dan memfitnah anakku? Aktingmu bagus. Bahkan aku sampai terharu. Memang seperti ibu seperti anak. Sama-sama suka pura-pura kasihan. Menipu orang, Suimo. Bagaimana denganmu? Jangan ganggu aku lagi. Cintamu gelap dan terdistorsi. Tidak akan ada hasil antara kita. Cepat pergi. Hi Jingchen, kamu sudah keterlaluan. Kenapa, Suimo? Apa aku benar? Kamu marah karena tersinggung? Benar-benar ayam kampung ingin jadi phoenix. Jingchen, kamu, kenapa bisa terlibat dengan parasit seperti ini? Camp Hanggan, jauh-jauh dari priaku. Aku bisa memberinya jaringan dan sumber daya. Kamu bisa apa? Kalau masih berani mengganggu, itu berarti tidak menghormatiku. Dan tidak menghormati An International. Kenapa kamu begitu percaya omongannya? 5 tahun lalu saat aku bersamanya, aku juga mengorbankan segalanya untuk mewujudkan mimpinya menjadi bintang. Dia juga penuh kasih sayang seperti sekarang. Kamu yakin banget? Di masa depan, dia gak akan meninggalkanmu. Untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi? Kamu diam. Kamu dan si imut ini. Mau menghancurkanku ya? Aku kasih tahu. Aku nggak pernah suka sama kamu, apalagi pacaran. Kamu dan si imut ini ngaco aja, penuh kebohongan. Kayak tikas god, baikin jejek. Hi Jingchen, aku gak peduli kamu perlakuin aku gimana. Tapi kamu gak boleh perlakuin Huan-Huan kayak gini. Anakku gak pantas kamu hina seperti ini. Dasar jalang, berani-beraninya mukul aku. Mama, kamu nggak apa-apa? Mama gak apa-apa. Dulu Mama terlalu memanjakanmu, makanya kamu jadi semena-mena. Kamu. Anna, kamu harus dong bela Jingchen kita. Jingchen selama ini fokus banget kerja, pacaran aja nggak sempat. Mana sempat nikah punya anak. Konferensi pers yang seharusnya lancar ini dirusak sama 2 jalang ini. Menyuratku, mereka sekarang nggak cuma mau fitnah anakku, tapi juga melawan An Group International. Berani beraninya melawan An Group International. Kamu berani mukul artis An Group hari ini. Aku pasti bikin kamu menyesal. Nana, maaf ya. Aku nggak nyangka bakal kejadian kayak gini, bikin kamu malu. Bukan salahmu. Mereka nggak tahu diri, berani-beraninya memfitnahmu di depan umum. Bilang aja, mau aku hukum mereka gimana? Jingchen, berbaik hati ke mereka sama aja menyiksa diri sendiri. Jangan lemah, menurutku. Biar mereka nggak bisa ngomong selamanya. Suimo, cuma dengan kalian menebus kesalahan, aku bisa lanjutin hidup cemerlangku. Nana, kalau nggak, potong aja lidah mereka berdua. Biar mereka nggak bisa ngomong selamanya. Ide bagus. Ayo. Ayah, paman, kejam banget sih. Nggak mau aku akui aku sama mama. Mau potong lidah kami di depan umum biar kami nggak bisa ngomong jujur. Kenapa kamu bisa kejam banget? Kenapa nggak mau aku akui aku? Dia nggak mau aku akui, aku yang aku akui. Ya Tuhan, ini bukan Lini Fan? Aku tidak sedang bermimpi kan? Ini baru bintang hiburan sejati. Dan juga aktor termuda yang meraih 2 penghargaan sekaligus dalam sejarah. Di usia 18 tahun sudah memenangkan Golden Rock Award. Dan juga seorang filantropis, rutin menyumbang untuk keluarga dan anak-anak kurang mampu. Wah, sekarang semuanya jadi menarik nih. Lini Fan, dia datang buat apa? Sudah, jangan nangis lagi. Untuk orang yang kejam dan tak berperasaan seperti dia, tidak worth it. Kudengar ada bintang baru yang pulang dari luar negeri, katanya bagus. Ternyata setelah dilihat hari ini, cuma seorang suami tega meninggalkan istri dan anak. Lelaki tak berhati nurani yang kejam. Orang sepertimu bisa dipuja-puja. Itu aib bagi dunia hiburan kita. Kamu. Kalau kamu tidak mengakui anakmu, maka aku yang akan mengakuinya. Semuanya, mulai hari ini. Huan-Huan adalah putriku, Lini Fan. Di kemudian hari, siapapun yang berani menyakitinya, aku tidak akan tinggal diam. Aku dengar Lini Fan selama ini hidup membujang. Dan tidak pernah terlibat skandal. Kenapa tiba-tiba hari ini mengakui seorang anak? Jangan-jangan ada rahasia tersembunyi? Mungkinkah anak haram?
Pergi kau. Sepanjang hidupku, Lin Yifan selalu jujur dan terbuka. Tidak perlu kau bergosip di belakangku. Awalnya aku mengenal Huan Huan. Juga dari koran. Gadis 5 tahun merawat ibunya yang koma selama bertahun-tahun sendirian. Waktu itu kasihan melihat mereka, lalu aku membantunya. Setelah lama mengenalnya, aku sadar. Huan Huan adalah anak yang baik dan bertanggung jawab. Dan punya prinsip. Anak seperti dia pantas mendapatkan hidup yang bahagia. Hari ini aku benar-benar akan mengakuinya sebagai anakku. Paman, apa paman kasihan padaku? Sejak kecil aku tidak punya ayah, aku hanya butuh ibu. Paman tidak perlu kasihan padaku. Bukan begitu Huan Huan, paman tidak kasihan padamu. Paman benar-benar menyayangimu. Mengagumimu. Jika kamu mau menjadi putri paman, itu adalah keberuntungan paman. Bolehkah paman menjadi ayahmu? Dan melindungimu di kemudian hari? Aku. Memang pantas disebut filantropis besar, sangat menginspirasi. Lin Yifan sedang apa ini? Jika dia mengakui Huan Huan, bukankah itu akan merusak reputasiku? Dan membuatnya mendapat nama baik? Aku bisa saja tidak mengakui anakku. Tapi tidak boleh dia yang untung. Aku tidak setuju. Ini keputusan Huan Huan, kamu mau apa? Lin Yifan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Mereka berdua terlihat tidak berbahaya, tapi sebenarnya Parati Serigala. Mereka berdua hanya ingin menipu dan memeras. Dua parasit yang menjijikkan. Tamparan ini untuk Huan Huan. Di usianya yang masih kecil, dia sudah memikul beban keluarga. Dengan bahunya yang kurus, tapi malah difitnah oleh ayah kandungnya sendiri. Tendangan ini untuk Imo. Dia melahirkan dan membesarkan anak untukmu, bahkan mendukung mimpimu menjadi bintang. Menanggung penderitaan selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar, malah memutarbalikkan fakta. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih dan hanya mementingkan keuntungan. Ternyata, dialah gadis kecil yang merawat ibunya sendirian. Kita bahkan pernah meliputnya. Kisahnya mengharukan, dikenal oleh seluruh kota. Selama bertahun-tahun, Huan Huan telah menyentuh hati banyak orang di kota ini. Tapi tidak bisa menyentuh hati ayahnya yang keras seperti batu. Bukan kamu yang tidak mengakuinya, tapi kamu tidak layak menjadi ayahnya. Paman Sedala. Huan Huan sekarang juga tidak ingin mengakuinya. Dia baru saja memperlakukanmu seperti itu, kamu benar-benar tidak apa-apa? Orang tua tidak bermoral. Anak muda mana bisa tidak berbakti? Karena hubungan ayah dan anak sudah putus. Tidak perlu lagi berlarut-larut. Baik, aku akan bawa kamu dan ibu pergi dari sini. Tuan Lin. Aku menghormatimu karena kau senior, tapi ternyata kau licik, mengakui anak untuk dapat simpati. Sekarang aku curiga, semua ini hanyalah jebakanmu untuk membangun citra. Lin Yifan, kau mungkin bintang top di dunia hiburan. Tapi keluargaan menguasai modal. Cukup satu kata dari keluargaan. Koneksi dan sumber dayamu bisa diputus, kau akan di blacklist total. Hari ini kau mencari popularitas untuk dirimu sendiri. Memalukan Jing Chen di depan umum. Kau harus bertanggung jawab hari ini, kalau tidak, Anes International tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku selalu bertindak dengan hati nurani. Meski kau mau memblacklistku, aku tidak akan mundur setapapun. Yang kuperjuangkan adalah nuraniku sendiri. Tuan Lin, terima kasih karena dalam situasi seperti ini, kau masih dengan teguh melindungi Huan Huan. Terima kasih juga selama ini telah membantu saya dan anak saya. Tapi dalam hal ini, kamu tidak boleh terlibat. Biarkan saya yang menangani sisanya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Huan Huan hari ini. Siapa yang berani menyentuh Lin Yifan? Lin Yifan, jangan tertipu oleh penampilannya yang terlihat lemah dan memelas ini. 5 tahun lalu dia sudah seperti ini, menjijikan. Dan sekarang pun masih sama, Su Yimo. Kamu tidak bisa melindungi Lin Yifan. Dan juga tidak bisa melindungi si kecil ini. Su Yimo, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf kepadaku, kalau tidak, kamu jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Keluarga memiliki grup internasional dengan aset miliaran. Orang yang ingin kusentuh, tidak ada yang bisa melindunginya. Hanya keluargaan kecil berani bicara besar? Tidakkah kamu tahu apakah keluarga Su dari Jiangchen bisa menyentuhmu? Keluarga Su adalah grup triliunan, grup nomor 1 saat ini. Keluargaan tentu tidak bisa dibandingkan, tapi apa hubungannya denganmu, Su Yimo? Jangan-jangan kamu pikir karena kamu juga marga Su, bisa jadi saudara dengan keluarga Su? Benar, aku adalah penerus keluarga Su, Su Yimo. Su Yimo, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kalau kamu benar penerus keluarga Su, 5 tahun lalu, bagaimana bisa tidak berdaya seperti itu? Lin Yifan, inikah wanita yang ingin kamu lindungi? Dia hanya seorang pembohong yang suka pura-pura lemah. Aku sarankan kamu segera meninggalkannya. Cepat. Sudah, Jing Chen. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Hari ini aku akan membuatnya melihat anak yang paling dia sayangi. Dan pria yang dicintainya rebah di kakinya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan membuat Su Yimo tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Cari masalah? Enough. Kamu sudah bosan hidup? Summer hidupku.
Tidak ada yang berani menyentuhku sedikit pun. Berdasarkan apa kamu memukulku? Berdasarkan kamu merusak keluarga orang dan menghina anakku. Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan menghancurkan reputasimu. Kamu gila, benar-benar gila. Orang-orang, pukuli mereka sampai mati. Siapa yang berani? Keluarga Su, sambut putri besar pulang. Bukankah keluarga Su di Jangkeng? Kenapa bisa sampai di sini? Jangan-jangan dia benar putri besar keluarga Su? Aku lihat. Siapa yang berani menyentuh penerus keluarga Su? Tidak mungkin. Kalau dia benar putri keluarga Su, bagaimana mungkin aku tidak tahu selama bertahun-tahun? Apa? He Jingchen berani menyentuhnya? Kakek, kamu pasti aktor bayaran yang dia cari, kan? Kamu pasti He Jingchen, kan? Ini hadiah perkenalan dari Nyonya Su untukmu. Berdasarkan apa kamu memukul anakku? Masih bilang putri keluarga Su? Kalau dia benar-benar putri keluarga Su, mana mungkin dirawat di rumah sakit selama 5 tahun? Hanya si kecil itu yang melayaninya. Aku lihat, kamu pasti aktor bayarannya. Cepat katakan. Wanita ini memberimu berapa banyak uang? Aku akan bayar 2 kali lipat hari ini. Pergi dari sini. Gagal mendidik anak. Ini hadiah dari Nyonya. Untukmu. Hari ini di depan umum. Kalian berani menghina nona besar dan nona kecil. Sudah saatnya memberi pelajaran, bukan, nona besar? Keluargaan di Haizhou memanfaatkan kekuasaan, membiarkan penjahat berbuat semaunya. Bagaimana menurutmu harus ditangani? Sampaikan perintahku, hentikan semua transaksi keuangan antara keluarga Su dan keluargaan di Haizhou. Artis di bawah naungan keluargaan He Jingchen diblokir total. Baik. Suyimo, kamu kekandu anak tinja? Kamu tahu ayahku siapa? Aku hanya perlu meneleponnya. Dia akan langsung mengirim orang untuk menghajar kalian. Keluargaan kami bisa menghancurkan kalian seperti semut. Suyemo, sampai kapan kamu mau berpura-pura? 1. Ayo ke menelepon. Kalian tunggu saja. Kamu menghina siapa di luar? Rantai keuangan tiba-tiba putus semua. Suyimo bukan. Nona Susu, aku salah. Jangan perlakukan keluarga kami seperti ini. Kalau kau perlakukan aku seperti ini, ayahku akan mengusirku. Kumohon, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kau tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Pergi. Bawa pergi. Nona Su, aku salah. Sayang, kamu benar-benar putri keluarga Su? Kenapa tidak pernah bilang padaku sebelumnya? Iya atau tidak? Apa bedanya? Tentu ada. Kita suami istri yang saling mencintai selama 10 tahun. Aku juga ayah Huan-Huan. Sebelumnya, itu semua salah paham. Sekarang kamu ingat perasaan kita selama ini? Sekarang kamu ingat Huan-Huan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sayang, apa maksudmu? 5 tahun lalu, demi karirmu, kau meninggalkan istri dan anak. Membiarkan Huan-Huan makan dari belas kasihan orang lain untuk tumbuh besar. Baru saja, kau memukul dan menghinanya di depan semua orang. Pantaskah kau disebut ayah? Dulu, demi bersamamu, aku menanggung malu dan bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Hanya untuk mendukung mimpimu menjadi bintang. Diam-diam aku mencari sumber daya dan koneksi untukmu. Aku hanya ingin saat kau sukses, bahwa kau bertemu ibuku dengan bangga, membuatnya menghargaimu. Tapi tak kusangka, He Jingchen. Begitu sukses, hal pertama yang kau lakukan adalah mengkhianati orang yang mencintaimu. Sayang, dulu semua salahku, maafkan aku ya. Semua sudah berlalu, lihatlah kau sekarang, kaya dan berkuasa. Juga punya anak yang begitu manis. Kita bertiga bisa hidup bahagia bersama. Lupakan semua yang sudah terjadi. Lupakan? Bisakah lupakan kesedihan Huan-Huan? Sekarang kau tahu harus merendahkan diri dan minta maaf. He Jingchen, kau tidak layak. Suyimo, jangan sok jaya sekarang. Dan bersikap kasar. Jangan lupa, dulu anakku yang nekat menikahimu. Kalau tidak, mana ada pria yang mau menerimamu? Lejepila, pria harus punya karir dan cita-cita. Itu namanya ambisi. Kalau benar mencintainya, kau harus mendukungnya. Tak heran sifatnya buruk, ternyata punya ibu seperti kau. Yang tidak punya prinsip. Aku ini mertuamu. Neneknya Huan-Huan. Bagaimana caramu bicara pada mertua? Mertua? Kau benar-benar lucu. Kau selalu menyebut diri sebagai orang tua. Tapi mana sifat toleransi dan kebaikanmu? Dan juga, jangan gunakan nama orang tua untuk memaksaku. Atas dasar apa? Atas dasar anakku yang memberikan masa muda terbaiknya padamu. Dan memberimu seorang anak. Kau harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, kau tidak tahu menghargai orang tua dan menyayangi anak. Pernah dengar istilah, tua-tua keladi? Merusak keturunan. Jangan kira aku tidak tahu. Dulu kau membenci Huan-Huan karena dia perempuan, lalu menghasut anakmu untuk mencari kekuasaan. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tidak pantas dihormati, ini balasan yang adil. Sebagai orang tua, kau tidak punya malu, masih mengharapkan aku menghormatimu?
Nak, lihatlah ini wanita yang dulu kau nekat nikahi. Berani memukul ibumu sendiri. Semua salahku, sayang. Panggil apa? Sayang. Panggil apa? Say. Panggil apa? Nona Su, lihatlah persahabatan kita di masa lalu. Maafkan aku. Persahabatan? Persahabatan apa? Persahabatan di mana kau meninggalkan istri dan anak karena miskin? Atau persahabatan di mana kau berselingkuh demi kekayaan? Atau persahabatan di mana kau buta dan menghina anakku? Nona Su, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku akan bersujud, bolehkah? Tidak perlu. Antara kita sudah selesai, Pak Wang. Mulai hari ini, He Jingchen diblokir di seluruh platform. Aku Suimo dan Su Huan Huan akan berpisah dengan He Jingchen dengan damai. Tidak ada hubungan lagi. Imo, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau tidak boleh menghancurkan segalanya. Aku adalah ayah Huan Huan. Huan Huan, ini semua salah ayah. Maafkan aja. Lepaskan tangan kotormu. Jangan sentuh Huan Huan. Huan Huan, ayah salah. Maafkan aja. Mari kita hidup bahagia sebagai keluarga. Ayah akan menyayangimu seperti dulu. Bukankah kau selalu menunggu ayah pulang? Sekarang ayah sudah pulang. Ibu, maafkan dia saja. Lagi pula kita tidak akan berhubungan lagi dengannya. Baik, Ibu janji, sayang. 5 tahun ini sungguh berat. Ibu pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Huan Huan tidak merasa berat. Asalkan ibu ada, itu sudah cukup untuk Huan Huan. Ayo kita pulang. Huan Huan. Bunga besar, naik kuda besar. Ayah. Selama bertahun-tahun aku koma. Terima kasih telah merawat Huan Huan. Tidak apa-apa. Huan Huan anak yang baik. Aku juga sangat menyukainya. Tapi, kau benar-benar putri keluarga Su? Benar asli. Sudah, jangan berpura-pura. Kalau kau benar putri keluarga Su, masa Huan Huan selama ini merawatmu sendirian? Tapi karena keadaan darurat, aku bisa memahaminya. Apapun identitasmu, aku tidak peduli. Tapi Huan Huan ini, sudah kupastikan sebagai anakku. Huan Huan, kau sudah bekerja keras selama ini. Ibu akan berusaha keras untuk membalasnya. Merawat ibu sama sekali tidak melelahkan, bahkan jika ibu tidak kunjung sadar. Huan Huan akan merawat ibu seumur hidup. Salting Kangweda, Huan Huan akan menjadi anak yang memiliki ibu. Huan Huan, ibu bersumpah padamu. Aku akan membuatmu menjadi putri kecil paling bahagia di dunia. Suimo, kau membuat keluargaan hampir bangkrut. Hari ini kau harus membayarnya dengan nyawamu. Marla, Aku tidak bisa kehilangan ibu lagi. Huan Huan, cepat, cepat. Huan Huan, kamu tidak boleh tidur, tahu? Paman, aku hanya agak mengantuk, sangat ingin tidur. Tidak, kamu tidak boleh tidur, kamu tahu? Kamu belum mengakui aku sebagai ayah, kamu tidak boleh tidur. Paman Lin, jika saja kamu adalah ayah kandungku, maka Huan Huan akan menjadi anak paling bahagia di dunia. Setelah kamu sembuh, aku akan menjadi ayahmu. Setuju? Jangan tidur. Kalau begitu, kita bersumpah. Ibu, aku punya ayah sekarang. Huan Huan, kamu harus bertahan. Kamu harus selamat, Huan Huan. Tenang, Huan Huan sangat kuat. Pasti tidak akan ada masalah. Hai, Pak Wang, dalam 10 menit. Bawa Dr. Sai ke rumah sakit Haisu, cepat. Huan Huan. Huan Huanku. Bagaimana kalian merawat anak di sini? Mengapa anak bisa menjadi seperti itu? Ini semua salahku. Aku tidak merawat Huan Huan dengan baik. Aku benar meninggalkanmu. Kamu adalah sampah yang tidak berguna, penipu ulung. Aku sudah menyelidiki, putri keluarga Su. Tidak ada di Haicheng, kamu hanya beruntung. Dapat sedikit uang, lalu sombong dan menindas orang lain. Jika Huan Huan mengalami sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huan Huan adalah putriku. Sudah tidak ada hubungan denganmu, dia merawatku selama ini. Apa sih akibatnya? Dari sudut pandang medis, darah yang mengalir di Huan Huan adalah darah keluarga He. Setelah Huan Huan sembuh, aku akan mengambil kembali hak asuhnya. Nak, kamu harus mencari cara untuk merebut hak asuh Huan Huan. Meskipun Suimo bukan putri keluarga Su, tapi sekarang pasti sudah sangat kaya. Mendapatkan hak asuh Huan Huan. Setiap bulan, biaya asuhannya saja sudah sangat besar. Anakku, aku pasti akan menyelamatkannya. Siapapun tidak boleh merebutnya dariku. Imo juga tidak tahu ini akan terjadi. Tenang dulu, bisa tidak? Huan Huan mengalami masalah di tempat kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kenapa yang terbaring di dalam itu Huan Huan, bukan kamu? Huan Huan, bukan kamu? Siapa keluarga pasien? Tolong tanda tangani surat pernyataan kritis. Juga perlu membayar biaya operasi 200.000 yuan. 200.000?
Kok bisa semahal itu? Aku yang akan menandatangani. Maaf, HP-ku habis baterai. Tidak apa-apa, aku yang akan bayar. Berapapun tidak masalah. Tolong selamatkan dia. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi luka anak ini terlalu parah. Wan, kamu tidak akan meninggalkan ibu, kan? Ayah tidak mau Huan-Huan lagi. Lalu ibu juga tidak mau Huan-Huan? Huan-Huan akan selalu menjaga ibu. Huan-Huan, ibu akhirnya bisa memberimu hidup yang baik. Bangunlah, jangan tidur. Sayangku. Dokter, kumohon. Tolong selamatkan Huan-Huan. Aku sudah susah payah menemukan Huan-Huan. Kamu harus menyelamatkannya. Asal dia bisa hidup, aku rela melakukan apapun. Aku bisa mengorbankan apa saja. Huan-Huan, jangan bohong pada paman. Kamu belum mengakui paman sebagai ayah. Kamu tidak boleh tidur. Huan-Huan. Dokter, kumohon, tolong selamatkan anakku. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh. Dokter ajaib. Cepat selamatkan anakku. Sebelum meninggal, gadis kecil ini mengalami tekanan yang sangat kuat. Keinginan untuk hidupnya tidak kuat. Huan-Huan, ini semua salah ayah. Ayah seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Bangunlah ya. Dokter ajaib, apakah ada cara lain? Aku rela mengorbankan segalanya. Aku rela. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Harus menggunakan darah keluarga dekat. Untuk mengubah takdirnya, tapi harus mengurangi umur 10 tahun. Kalian juga mau menerima? 10 tahun? Ini terlalu berlebihan. Kalian benar-benar rela mengorbankan 10 tahun umur? Huan-Huan agak melihat. Paling baik hati dan menggemaskan. Dia seharusnya hidup lebih baik, tidak seharusnya pergi seperti ini. Yifan, terima kasih, biar aku saja yang melakukannya. Huan-Huan adalah putri kandungku. Selama ini, dialah yang selalu merawatku. Tanpa dia, hidupku tidak ada artinya sama sekali. Kuharap dia bisa tumbuh bahagia dan damai. Nona, apakah kau sudah yakin? Ini sangat berbahaya. Bisa jadi, ini akan membahayakan nyawamu. Sudah yakin, aku bisa memberinya hidup sekali. Aku juga bisa memberinya yang kedua, apalagi hanya 10 tahun. Bahkan jika harus menukar nyawa, aku tidak akan ragu. Baik, sudah siap? Yimo, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kau menyelamatkan Huan-Huan. Kau menggunakan 10 tahun umurmu, ini tidak sepadan. Seimbang, di hadapan cinta keluarga, semuanya sepadan. He Jingchen. Kau selalu bilang mencintai Huan-Huan. Tapi di hadapan nyawa, uang, dan kekuasaan. Yang pertama kau korbankan adalah Huan-Huan. Inilah perbedaan antara kita. Kau memang ayah kandung Huan-Huan. Tapi aku menggunakan 10 tahun umurku untuk memutus hubunganmu dengan Huan-Huan. 10 tahun hubungan ayah dan anak, mulai sekarang. Kau dan Huan-Huan tidak ada hubungan sama sekali. Abe, Huan-Huan, kau sudah bangun. Huan-Huan, kau akhirnya bangun. Ayah sangat khawatir tadi. Paman, bisakah kau tidak di sini? Mengganggu Huan-Huan berbicara dengan ayah dan ibu? Huan-Huan, apa yang kau bicarakan? Aku ayahmu, bukankah kau selalu ingin ayah mengakuimu? Ayo ayah bawa pulang, mulai sekarang ayah yang akan melindungimu. Paman, jangan bicara sembarangan di sini, kau bukan ayahku. Ayahku namanya Lian. Huan-Huan, apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau memanggilnya ayah? Akila ayahmu. Huan-Huan mendengar semuanya saat pingsan. Ibu dan Paman Lin rela menggunakan 10 tahun umur untuk menyelamatkanku. Sedangkan kau sebagai ayah kandung Huan-Huan menganggap nyawa Huan-Huan tidak layak diselamatkan. Huan-Huan berusia 10 tahun. Ibu memberikan 10 tahun umurnya, memberikanku kehidupan kedua. Kau tidak pernah merawat Huan-Huan, hutang hidup sudah lunas. Ini terakhir kalinya, tidak ada lagi hubungan ayah dan anak antara kita. Kamu masih berani bilang kamu ayahku? Huan-Huan, aku ayahmu. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai anakku sendiri? Kalau kamu tidak nyaman, ayah bisa memberimu kompensasi. Aku akan membelikanmu boneka untuk membuatmu senang, oke? Ibu, rambutmu sudah memutih, ini semua salah Huan-Huan. Huan-Huan, apa yang kamu bicarakan? Ibu rela. Asalkan Huan-Huan ada. Itulah kehidupan yang ibu inginkan. Apapun yang ibu lakukan, semuanya worth it. Terima kasih, Ibu. Bocah bodoh, ngapain bilang terima kasih? Ibu menyelamatkanmu itu sudah seharusnya. Huan-Huan, jangan menangis lagi ya, mulai sekarang. Aku dan ibu akan merawatmu bersama, oke? Akan membuatmu menjadi putri kecil paling bahagia di dunia ini. Paman Lin, kamu bilang kalau aku sudah aman. Kamu akan jadi ayahku, masih berlaku? Janji yang sudah dikaitkan tentu masih berlaku. Mulai sekarang aku akan jadi ayahmu, oke? Tidak ada yang boleh mengganggumu. Ibu, kamu mau kan Paman Lin jadi ayahku? Mau, asalkan Huan-Huan senang. Apapun yang ibu lakukan, ibu rela. Huan-Huan sekarang punya ibu dan ayah. Kalian tidak boleh seperti ini, aku tidak setuju. Huan-Huan, kamu tidak boleh seperti ini pada ayah.
Ayah Lin, kamu akan bawa aku dan ibu pergi dari sini? Agar tidak ada yang mengganggu kita bertiga. Oke, kita pergi sekarang. Kenapa tidak mengakuiku? Jingchen. Kabar baik, Jingchen. Menurut info dari ibu, putri sejati keluarga Su. Putri sulung keluarga Su, sebentar lagi akan kembali ke Haizhou. Katanya, dia sangat misterius. Hampir tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Su, bayangkan. Kita pasti akan langsung melesat. Apa itu keluarga Su? Aku sama sekali tidak tertarik. Sadarlah, dia saja tidak mengakuimu. Masih memikirkan si imut itu, apa gunanya? Tidak pernah berpikir, kenapa si imut itu tidak mengakuimu? Karena kamu tidak punya uang dan kekuasaan, makanya dia tidak mau. Lagi pula, dia cuma si imut. Bahkan kalau kamu menemukannya, apa gunanya? Tetap saja hanya beban, menurutku. Asalkan kamu dekat dengan putri keluarga Su, nanti. Suruh dia memberimu beberapa anak laki-laki. Harta triliunan keluarga Su, bukankah itu semua akan jadi milikmu? Nanti kamu mau punya berapa anak, terserah kamu. Aku harus naik ke atas, aku butuh uang dan kekuasaan. Aku mau mereka semua berlutut di depanku dan berbicara padaku. Nah, ini baru anakku yang baik. Nak, ibu sudah cari tahu semuanya untukmu. Setelah putri sulung keluarga Su kembali, keluarga Su akan mengadakan pesta penyambutan di Haizhou. Antanya. Nanti saat kita datang ke pesta itu, putri sulung keluarga Su akan melihatmu. Dia pasti akan terpesona oleh pesonamu. Tapi Bu, aku seperti ini sekarang. Apa hakku untuk bertemu putri sulung keluarga Su? Tenang, ibu sudah mengatur semuanya untukmu. Keluargaan memang sudah jatuh. Tapi unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Ibu sudah menghubungi Anna, dia sangat bodoh. Dengan sedikit kata-kata manismu, dia pasti akan menurut dan membantumu. Nanti, minta Anna untuk mendapatkan tiket masuk untuk kita. Semuanya akan berjalan lancar. Ibu memang selalu berpikir jauh. Tenang, aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku akan mendapatkan putri sulung keluarga Su dan semua yang kuinginkan. Nah, ini baru anakku. Nak, tenang saja. Ibu akan mengatur semuanya untukmu. Su Emo Leni Fan. Aku akan membalas semua penghinaan kalian padaku, putri sulung. Besok adalah pesta penyambutanmu yang dihadiri oleh para elit Haizhou. Nenek juga akan hadir di pesta penyambutan untuk mengumumkan identitasmu dan adikmu dan menyerahkan grup Su secara resmi kepadamu. Ini undangan dan kartu ucapan. Apakah kamu ingin melihatnya lagi? Tidak perlu, Paman, kami harus saja. Oh ya, kirimkan juga satu untuk Tuan Lin, aku ingin di pesta penyambutan. Berterima kasih padanya selama ini. Merawat aku dan Huan. Tenang, putri sulung, sudah dikirim. Maaf banyak bicara, Tuan Lin ini sangat baik hati dan bisa dipercaya. Nenek sangat puas dengannya. Paman Wang, aku mengerti maksudmu. Tapi aku benar-benar tidak punya mood untuk ini. Aku hanya ingin menebus semua ini atas kekurangan terhadap Huan. Anna, melalui koneksinya, juga mendapatkan undangan pesta penyambutan. Katanya He Jingchen juga akan datang. Apakah aku harus menyuruh orang untuk mengusir mereka lebih dulu? Kalau mereka sudah datang, besok di pesta penyambutan, rancanglah adegan anjing menggigit anjing dengan baik. Baiklah, kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Mama, nenek membelikan aku banyak sekali gaun. Semuanya sangat cantik. Huan sekarang benar-benar bahagia. Mama akan membuat Huan bahagia setiap hari. Selalu sebahagia ini, anakku. Harus selalu bahagia dan bersukacita. Nana, kami juga sangat marah tentang kejadian sebelumnya. Setelah menyelidiki, baru tahu bahwa putri keluarga Su itu. Dia sama sekali tidak datang ke Haicheng, kami juga. Dibohongi oleh Suimo yang manis itu. Nana, kali ini kami sudah menyelidiki dengan jelas. Putri keluarga Su benar-benar akan datang. Dan kamu juga punya tiket masuk. Asalkan kita bisa dekat dengan keluarga Su. Kebangkitan keluargaan tinggal menunggu waktu. Tentu saja. Berhenti, kalian benar-benar tidak bisa dihilangkan. Hari ini adalah pesta kembalinya putri keluarga Su. Siapa yang mengizinkanmu membawa si kecil manis ini ke sini? Aku membawa anakku ke pesta. Perlu izin siapa lagi? Yang datang hari ini adalah orang-orang penting. Orang-orang terpandang di seluruh Haicheng, Suimo. Kamu mungkin punya uang, tapi kekuasaan adalah sandaran terbesar bagi orang-orang kelas atas seperti kami. Kamu membawa si kecil manis yang tidak tahu siapa ayahnya ke sini untuk jadi bahan tertawaan kami? Su Emo, apa yang kamu bawa Huan ke sini?
Kamu benar-benar ingin menghancurkanku? Kurasa, dia tahu. Kami akan dekat dengan putri keluarga Su, dia tidak rela. Dan ingin mencari keuntungan di sini, sungguh tidak tahu malu, menurutku. Lebih baik kamu bawa si kecil manis ini. Pergi jauh dari sini. Kami bukan datang untuk mencari kalian. Juga bukan untuk mencari keuntungan pesta ini. Sebenarnya diadakan oleh keluarga Su, kenapa tidak bisa ikut? Aduh, dengar, seperti ibu seperti anak, kebohonganmu. Sungguh mirip dengan ibumu, jangan pikir karena kalian juga bermarga Su. Bisa seenaknya mengaku-ngaku hubungan. Aku tidak punya mood dan waktu untuk berdebat dengan kalian. Aku menyarankan kalian untuk berhati-hati, Huan. Ayo pergi. Tidak jangan kata oleh Dan diketahui oleh Nona An, aku pernah menikah dan punya anak. Semuanya akan hancur. Hei berhenti, Suimo. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Aku bilang jangan pergi. Kamu mau apa? Sekarang aku curiga, kalian mau menyusup ke pesta untuk membuat kekacauan. Semua yang datang ke pesta keluarga Su punya undangan. Mana undangan kalian? Aku datang ke pesta keluarganya sendiri, bahkan pesta ini diadakan untukku. Untuk apa aku butuh undangan? Suimo, jangan-jangan kamu pikir di sini adalah rumah kontrakanmu yang bisa dimasuki siapa saja? Dengar ya, sekarang aku kasih dua pilihan. Pertama, keluarkan undangan. Kedua, bawa Huan. Merangkak keluar dari sini dan hilang selamanya dari hidupku. Orang seperti dia mana mungkin punya undangan. Satu undangan ini harganya selangit, dan uang saja tidak cukup. Harus orang yang punya kekuasaan baru bisa dapat. Iya, dulu waktu Huan sakit. Ye Yifan yang bayarin. Kayaknya dia sekarang bahkan 1 sen pun nggak punya. Suyimo, aku serangkan kamu. Selagi suasana hatiku masih baik, cepat bawa anak kecilmu ini pergi jauh-jauh dariku. Cepat pergi. Emak sampah seperti kamu. Mana mungkin punya undangan? Kalian, mana mungkin bisa masuk ke pesta mewah seperti ini? Ibuku bukan sampah. Kalian yang buta. Tidak bisa mengenali naga sejati. Paman, karena kita sudah tidak ada hubungan lagi. Urusan undangan aku dan ibu. Tidak perlu kalian pusingkan. Hei, dasar anak kurang ajar. Di hadapanku, tidak ada yang berani menyentuh anakku. Kamu siapa sih? Ibu. Suimo, kamu nggak mau dihormati, mau dihina ya? Satpam, ada orang yang mau buat onar di sini. Usir mereka berdua. Siapa yang berani? Dia kok datang? Mereka tamu undanganku. Siapa yang berani halangi? Huan, kamu gak takut kan? Papa Lin, Huan nggak apa-apa. Anak baik. Lin Yifan, kamu sengaja melawanku ya? Lawan aku? Kamu gak level. Aku hanya melindungi anakku. Dan orang yang kusukai. Orang yang disukai. Suimo, kamu benar-benar jago. Baru sebentar, sudah bisa memabukkan dia seperti ini. Jangan asal ngomong. Perasaanku pada Imo. Hanya dari pihakku saja. Dia kuat, baik hati. Penuh perasaan. Gadis seperti ini. Adalah karena kamu Hi Jingchen tidak tahu menghargai. Imo Huan, ayo kita masuk. Aku sarankan kamu jangan berhayal lagi, pria brengsek sepertimu. Putri keluarga Su tidak mungkin tertarik padamu. Hi Jingchen, apa maksudnya dia bilang begitu? Aduh, Nana, ini pasti ulah Suimo si imut itu. Dia sedang memecah belah, kamu jangan sampai terjebak tipuannya. Iya Nana, kamu tahu, yang aku suka cuma kamu. Hanya kamu seorang. Nah, baru benar. Ayo pergi. Tunggu saja sampai anakku sukses, nanti kamu akan kupermalukan. Aduh. Keluarga Su memang beda ya. Balai jamuan ini sungguh megah. Tentu saja. Keluarga Su adalah grup triliunan di kota Jiang. Pemimpin dalam hal kekayaan. Yang bisa datang ke jamuan ini hari ini. Semuanya orang-orang terkenal, kaya atau bangsawan. Tapi, aku kenal semuanya. Kalau begitu, putri keluarga Su harus duduk di mana? Menurut aturan tempat duduk ini. Meja pertama di depan panggung, pasti disiapkan untuk keluarga Su. Dan para petinggi grup Su. Tentu saja. Putri keluarga Su dan nenek Su. Pasti juga duduk di meja itu. Suimo, kenapa dia di sini? Nana, bukannya kamu bilang meja itu disediakan untuk keluarga Su dan putri mereka? Beraninya dia duduk di sana. Su Yemo, memang kampungan, bahkan tidak tahu aturan duduk. Suimo, kamu biasanya imut. Tidak tahu aturan masih bisa dimaafkan, tapi hari ini berani berbuat onar di jamuan keluarga Su. Bahkan duduk di meja utama, kamu cari mati ya? Suimo, mengingat kita sudah lama kenal.
Aku peringatkan kamu, pergi dari sini sekarang, jangan cari masalah. Siapa yang cari masalah belum tentu. Tempat ini, aku yang akan duduki. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku kira kamu hanya tidak rela. Jadi ingin mendekati Lini Fen. Ajak kamu lihat dunia, tapi ternyata kamu malah datang untuk bunuh diri. Aku sangat bersyukur. Cepat-cepat meninggalkanmu. Kalau tidak, dengan sikapmu yang tidak tahu diri ini, tidak tahu akan membawaku ke dalam masalah sebesar apa. Aku yang seharusnya bersyukur, bisa melihat wajah aslimu yang menjilat. Dan menjijikan ini lebih awal. He Jingchen. Aku ingatkan sekali lagi, pergi sekarang. Camel. Sudah, Jing Chen. Di acara penting seperti ini, tidak perlu marah-marah dengannya. Bao An, ayo, buang 3 sampah ini keluar untukku. Siapa yang berani menyentikanku, putri besar dan putri kecil keluarga Su? Nenek Su. Nok, Oyo pergi. Ini dia benar-benar putri besar keluarga Su? Tidak, ini tidak mungkin. Selamat datang kembali putriku, Su Yimo. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah putri keluarga Su? Yimo, tentang kenyataan bahwa kamu adalah putri keluarga Su, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku pernah memberitahumu, tapi apakah kamu percaya? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan bercerai denganmu. Tidak akan meninggalkan perasaan kita selama 10 tahun, tidak akan meninggalkan istri dan anak. Perasaan 10 tahun, ditambah seorang anak yang baik dan penurut, tidak bisa mengalahkan keserakahan dalam hatimu. Pada hari kamu meninggalkan istri dan anak, aku sudah memutuskan untuk membawamu pulang. Tapi apa yang kulihat? Aku melihat kamu dengannya berpelukan mesra. Hari itu adalah ulang tahun Huan Huan. Jika kau tidak ingat, kau harus pergi. Sejak saat itu, kamu tidak layak menjadi seorang ayah. Yimo, maafkan aku mohon kamu memaafkanku. Orang yang kucintai hanya kamu dan Huan Huan. He Jingchen, apa maksudmu ini? Ya, Jingchen, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang mencintainya? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yimo, percayalah padaku, aku hanya mencintaimu. Aku tidak pernah mencintainya, dia hanya batu loncatan di jalan menuju kesuksesanku. Hanya batu loncatan saja. He Jingchen, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin mati ya? Aku bilang kamu hanya batu loncatan, tidak mengerti? Yimo. 5 tahun lalu dia yang merayuku, dia yang bilang bisa memberiku sumber daya dan koneksi yang lebih baik. Aku baru mengkhianatimu, dialah yang merusak perasaan kita. He Jingchen, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu, kamu juga tidak lebih baik. Jujur saja, kalau bukan untuk memanfaatkanmu, mendapatkan undangan pesta keluarga Su, aku malas berurusan denganmu. Keluarga and International. Bukankah hampir bangkrut? Kamu masih mengira dirimu seorang putri? Baik. Kamu mencari mati. Dasar jalang, berani memukulku? Berani memukulku? Aku beritahu ya. Sudah 5 tahun aku muak denganmu, selalu bertingkah seperti putri. Sombong dan bodoh, kalau bukan karena keluargamu. Kau bukan apa-apa. Pergi sana, aku sudah bosan denganmu. Baik, He Jingchen. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oja, urusi dirimu sendiri dulu, Yimo. Aku akan melaporkan kejahatan Anna, menyerang orang dengan pisau. Aku sudah mengkopi rekaman hotel hari itu. Aku melihat Anna di pintu keluar. Semuanya sudah aku kopi. Kau bisa pakai ini untuk lapor polisi. Bagus, He Jingchen. Kalau begitu kita berdua sama-sama hancur. Aku akan laporkan ke media. He Jingchen, hidup pribadi yang tidak bermoral. Menipu uang fans, menggelapkan uang perusahaan. Aku punya bukti. Setelah diperiksa, kau tunggu saja masuk penjara. Tunggulah ganti rugi 1 miliar. Dasar jalang, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kau yang memulai semua ini. Bagus, bagus. Pertarungan anjing yang seru. Hari ini kalian berdua tamat. Yimo, apa maksudmu? Bukankah aku sudah menunjukkan kesetiaanku? Aku berjanji, tidak akan pernah lagi berurusan dengan jalang ini. Kau masih tidak bisa memaafkanku? Memaafkan? Mimpi. He Jingchen. Kau benar-benar bodoh. Kau pikir dengan begini, kau bisa rujuk dengan Suimo? Mimpi. Kita berdua tidak akan ada yang selamat. Yimo, kau tidak bisa tinggalkan aku. Aku pasti mati. Kita pernah suami istri, tolong selamatkan aku. Tolong aku. Aku tidak biasa menyelamatkan sampah. Huan Huan, tolong ayah.
Bantu ayah minta maaf ke ibu. Tolong aku. Tolong aku. Tidak, sejak kau meninggalkanku, kau bukan ayahku lagi. Jauhilah hidup kami. He Jingchen, kau yang menghancurkan semua ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan, berpisah untuk selamanya. Hancur, semuanya hancur. Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Aku hanya ingin meraih yang lebih tinggi. Apa salahku? Ingin hidup lebih baik tidak salah, tapi kau seharusnya tidak melanggar moral. Untuk mencapai tujuan, kau meninggalkan istri dan anak, menjilat orang berpuasa. Orang sepertimu, sebanyak apapun yang kau dapat, hanya mimpi. Karma akan datang. Kalian akan membayar perbuatan kalian. Jangan harap bisa tenang. Imo tolong aku. Lepaskan aku. Sekarang, aku umumkan semua aset keluarga Su. Diserahkan kepada putriku, Suimo. Suimo akan menjadi penerus berikutnya grup Su. Mama, apakah nanti tidak akan ada yang mengganggumu lagi? Benar, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani mengganggu Huan-Huan. Mama pasti akan memberimu hidup yang bahagia dan menyenangkan. Mama, Huan-Huan punya satu permintaan lagi. Bisakah Mama menolongku mewujudkannya? Permintaan apa itu? Aku ingin Papa Lin benar-benar menjadi papaku. Dengan begitu Mama akan ada yang melindungi. Imo, aku tahu kejadian dulu membuatmu takut. Untuk memulai hubungan baru, tapi aku sangat menyukaimu. Aku juga sangat menyukai Huan-Huan. Aku ingin menjadi sandaran untukmu dan Huan-Huan. Maukah kamu memberiku kesempatan? Imo, maukah kamu membiarkanku merawatmu dan Huan-Huan di masa depan? Aku mau. Mamaku pasti akan bahagia selamanya.